Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli ataupun jual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan masing-masing investor. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham industrial yang mulai menarik perhatian market karena kenaikan harganya yang cukup signifikan dalam setahun terakhir, yaitu JTPE. Perusahaan ini bergerak di bidang security printing, kartu identitas, dokumen keamanan, hingga solusi teknologi informasi. Dan yang menarik, JTPE bukan hanya memiliki fundamental yang cukup kuat, tetapi juga sedang berada dalam tren harga yang menarik untuk diperhatikan market. Secara fundamental, JTPE memiliki margin laba yang tinggi, cash flow yang sangat kuat, utang yang sangat rendah, serta ROE yang impresif. Bahkan perusahaan juga didukung kerjasama strategis dengan Topan Group dari Jepang yang dikenal sebagai pemain global di bidang security printing dan teknologi identitas. Namun, di sisi lain, laporan Q1 2026 menunjukkan adanya perlambatan pendapatan dan laba dibanding tahun sebelumnya. Inilah yang membuat saham JTPE menjadi menarik untuk dianalisa lebih dalam, karena market saat ini sedang mencoba menilai apakah perlambatan ini hanya sementara atau justru awal perlambatan bisnis jangka panjang. Lalu bagaimana kondisi valuasinya saat ini? Apakah saham JTPE masih layak dikoleksi? Dan bagaimana arah teknikal sahamnya setelah kenaikan besar dalam setahun terakhir? Semua itu akan kita bahas lengkap pada video kali ini. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar tidak salah mengambil keputusan investasi. Video ini dibuat pada tanggal 9 Mei 2026 menggunakan data laporan keuangan Q1 2026 dan harga penutupan pasar tanggal 8 Mei 2026. Jadi pastikan teman-teman tetap melakukan riset lanjutan sebelum mengambil keputusan investasi. Teman-teman, JTPE sebenarnya bukan perusahaan percetakan biasa. Perusahaan ini bergerak di bidang security printing atau percetakan security. Bisnisnya mencakup dokumen keamanan, hologram, kartu pembayaran, kartu identitas, hingga solusi teknologi informasi. Artinya produk JTPE digunakan pada sektor yang membutuhkan standar keamanan tinggi. Dan inilah yang membuat bisnis JTPE cukup menarik, karena tidak semua perusahaan bisa masuk ke industri seperti ini. Dibutuhkan teknologi, kepercayaan, sertifikasi, dan relasi bisnis jangka panjang. Semakin tinggi barrier to entry sebuah bisnis, biasanya semakin kuat juga daya tahan perusahaan tersebut. Yang menarik lagi, JTPE memiliki hubungan strategis dengan Topan Group dari Jepang. Topan merupakan pemain global di bidang security printing dan teknologi identitas. Kehadiran investor strategis asing seperti ini biasanya menjadi nilai tambah besar karena dapat mendukung transfer teknologi, peningkatan kualitas, dan ekspansi bisnis perusahaan. Sekarang, kita lihat struktur kepemilikan sahamnya. Pemegang saham terbesar JTPE adalah Jaswindo Multi Investama dengan kepemilikan sekitar 45%. Lalu ada Topan Security sekitar 20% dan Topan Next hampir 5%. Artinya saham JTPE dikuasai oleh pemegang saham strategis dengan kepemilikan yang sangat besar. Ini biasanya membuat arah bisnis perusahaan lebih stabil. Namun di sisi lain, free float JTPE hanya sekitar 20%. Artinya jumlah saham yang benar-benar beredar di publik cukup terbatas. Kondisi seperti ini biasanya membuat harga saham lebih mudah bergerak agresif ketika ada akumulasi besar. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa pergerakan saham JTPE dalam setahun terakhir sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagaimana kondisi fundamental dan kinerja keuangannya. Secara trailing 12 months atau TTM, JTPE berhasil mencatat pendapatan sekitar 2,69 triliun rupiah. Sedangkan laba bersihnya mencapai sekitar 328 miliar rupiah. Kalau dilihat secara umum, ini sebenarnya angka yang cukup kuat untuk perusahaan dengan market cap sekitar 4,3 triliun rupiah.
Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kinerja Q1 2026 menunjukkan perlambatan pendapatan. Pendapatan perusahaan turun sekitar 23% secara tahunan, sedangkan EPS turun hampir 47%. Ini tentu menjadi warning penting bagi investor, karena pasar biasanya sangat sensitif terhadap penurunan laba. Artinya saat ini JTPE sedang menghadapi tekanan bisnis dibanding tahun sebelumnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena proyek besar belum berulang, permintaan melemah, atau normalisasi setelah periode kinerja tinggi sebelumnya. Namun, meskipun laba turun, ada satu hal yang masih sangat menarik dari JTPE, yaitu profit margin perusahaan yang tetap tinggi. Gross profit margin JTPE berada di kisaran 23%, operating margin mencapai lebih dari 21%, dan net profit margin sekitar 10%. Untuk perusahaan manufaktur dan printing, margin seperti ini sebenarnya sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa JTPE memiliki produk dengan nilai tambah tinggi. Perusahaan juga terlihat memiliki efisiensi operasional yang baik, karena kalau bisnis printing biasa, margin biasanya cenderung tipis. Tetapi JTPE bermain di sektor security printing dan identitas yang memang memiliki nilai premium lebih tinggi. Inilah salah satu alasan kenapa bisnis JTPE cukup menarik untuk investor fundamental. Sekarang kita lihat kondisi neraca keuangannya. Dan jujur, ini mungkin bagian terbaik dari JTPE. Kas perusahaan mencapai 848 miliar rupiah, sedangkan total utang jangka pendek dan jangka panjangnya hanya sekitar 12 miliar rupiah. Artinya JTPE hampir tidak memiliki utang. Debt to equity ratio perusahaan bahkan hanya 0,01. Ini sangat rendah. Dalam dunia investasi, perusahaan dengan utang sangat kecil biasanya jauh lebih aman ketika kondisi ekonomi memburuk. Beban interest rendah, risiko gagal bayar kecil, dan fleksibilitas bisnis lebih tinggi. Interest coverage JTPE juga sangat besar, artinya laba operasional perusahaan sangat mampu menutup biaya bunga. Selain itu, Altman Z-score perusahaan juga berada di level aman. Ini menunjukkan risiko financial distress atau kebangkrutan relatif rendah. Jadi dari sisi kesehatan neraca, JTPE terlihat sangat solid. Sekarang kita lihat kualitas cash flow-nya. Karena perusahaan bagus bukan hanya soal laba tetapi juga soal kas masuk. Dan JTPE menunjukkan cash flow yang sangat kuat. Cash flow operasional mencapai 600 miliar rupiah, sedangkan free cash flow mencapai 758 miliar rupiah. Ini angka yang sangat menarik. Artinya laba perusahaan benar-benar menghasilkan uang kas nyata, bukan hanya laba di atas kertas. Bahkan cash conversion cycle perusahaan negatif. Ini berarti JTPE menerima pembayaran dari pelanggan lebih cepat dibanding kewajiban membayar supplier. Modal bisnis seperti ini sangat sehat, karena kebutuhan modal kerja perusahaan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, kita lihat efektivitas manajemen. ROE JTPE mencapai 23%, ROA sekitar 12%, dan ROIC hampir 30%. Angka seperti ini menunjukkan manajemen cukup efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan. ROE di atas 20% biasanya menjadi salah satu indikator perusahaan berkualitas, karena perusahaan mampu menghasilkan return tinggi bagi pemegang saham. Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah saham JTPE masih murah? Per TTM JTPE saat ini berada di kisaran 13 kali, sedangkan PBV berada di kisaran 3 kali. Kalau dilihat sekilas, PBV memang terlihat cukup premium, tetapi untuk perusahaan dengan ROE tinggi, utang rendah, cash flow kuat, dan margin sehat, valuasi seperti ini sebenarnya masih cukup wajar. Namun ada satu catatan penting, PER annualized saat ini melonjak cukup tinggi mendekati 40 kali. Ini terjadi karena laba kuartal terbaru sedang melemah. Jadi pasar sekarang sedang mencoba menilai apakah perlambatan laba ini hanya sementara atau justru awal perlambatan jangka panjang. Dan menurut saya inilah faktor yang paling menentukan arah saham JTPE ke depan. Dari sisi dividen, JTPE juga cukup rutin membagikan keuntungan kepada investor. Dividen yield berada di kisaran 2 hingga 3%. Namun payout ratio perusahaan cukup tinggi, bahkan di atas 100%. Artinya dividen yang dibagikan lebih besar daripada laba tahunannya. Untuk sementara mungkin masih aman karena posisi kas perusahaan sangat besar. Tetapi kalau laba terus melembah, tentu pembagian dividen sebesar ini akan sulit dipertahankan terus-menerus.
Sekarang kita lihat pergerakan harga sahamnya. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham JTPE naik sekitar 180%. Ini kenaikan yang luar biasa besar. Artinya pasar mulai menyadari kualitas fundamental perusahaan ini. Tetapi kenaikan harga yang terlalu cepat juga biasanya meningkatkan risiko koreksi, apalagi ketika laba kuartalan sedang melemah. Karena itu, investor perlu lebih berhati-hati mengejar harga di area tinggi. Jadi bagaimana kesimpulan akhirnya? Menurut saya, JTPE adalah perusahaan dengan kualitas fundamental yang sangat menarik. Perusahaan memiliki margin tinggi, cash flow kuat, utang sangat kecil, dan ROE yang sangat bagus. Bisnis security printing juga memiliki barrier to entry tinggi, sehingga tidak mudah disaingi kompetitor baru. Kerjasama strategis dengan Topan Group juga menjadi nilai tambah besar untuk jangka panjang. Namun investor tetap perlu memperhatikan perlambatan laba terbaru, karena inilah faktor yang akan menentukan apakah valuasi saham saat ini masih layak atau mulai terlalu mahal. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham JTPE untuk melihat bagaimana arah pergerakan harga dan momentum market saat ini. Kalau sebelumnya kita melihat fundamental perusahaan yang cukup kuat, pertanyaannya sekarang adalah, apakah secara teknikal saham JTPE masih menarik? Atau justru mulai rawan koreksi? Teman-teman, kalau kita melihat pergerakan harga dalam 1 tahun terakhir, sebenarnya JTPE sedang berada dalam tren bullish yang cukup kuat. Harga saham naik hampir 180% dalam 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa market mulai menyadari kualitas fundamental perusahaan. Biasanya, kenaikan sebesar ini tidak terjadi begitu saja. Ada kemungkinan akumulasi besar dari investor institusi ataupun smart money yang sudah masuk lebih awal. Karena itu, secara tren besar, JTPE masih terlihat positif. Namun, setelah kenaikan yang sangat tinggi, momentum saham mulai terlihat melambat. Dan ini sebenarnya cukup wajar, karena saham yang naik terlalu cepat biasanya membutuhkan fase istirahat terlebih dahulu, bisa berupa sideways, konsolidasi, atau pullback sehat. Apalagi, laporan Q1 2026 menunjukkan penurunan laba dan pendapatan secara tahunan. Hal ini membuat sebagian pelaku pasar mulai melakukan profit taking. Jadi saat ini market terlihat sedang menunggu arah berikutnya. Sekarang, kita bahas area support pentingnya. Untuk jangka menengah, support utama JTPE berada di area sekitar 580 sampai 600. Area ini cukup penting karena sebelumnya menjadi area pantulan harga dan akumulasi market. Selama harga masih mampu bertahan di atas area tersebut, tren bullish menengah sebenarnya masih relatif aman. Namun, kalau support utama berhasil ditembus dengan volume besar, risiko koreksi lebih dalam mulai perlu diwaspadai. Support berikutnya berada di area sekitar 520 sampai 540. Sementara untuk area resistance, JTPE saat ini menghadapi tekanan di kisaran 680 sampai 700. Dan resistance kuat berikutnya berada di area 735, yang merupakan area high sebelumnya. Nah, level ini menjadi sangat penting, karena kalau harga mampu breakout di atas resistance tersebut dengan volume transaksi yang besar, maka peluang melanjutkan tren bullish bisa kembali terbuka. Biasanya, breakout seperti ini menjadi sinyal bahwa market masih percaya terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Kalau kita melihat volume transaksi, saat ini volume memang mulai sedikit menurun dibanding fase rally sebelumnya. Ini menunjukkan euforia market mulai mereda. Tetapi, selama belum muncul volume distribusi besar, belum ada tanda kuat bahwa tren bullish besar benar-benar berakhir. Karena itu, kondisi saat ini lebih terlihat sebagai fase konsolidasi sehat setelah kenaikan yang panjang. Dari sisi indikator momentum seperti RSI, kondisinya juga mulai lebih normal dibanding beberapa bulan sebelumnya. Ini sebenarnya cukup positif, karena saham memiliki ruang yang lebih sehat untuk membangun tren baru. Namun, investor tetap perlu berhati-hati jika harga mulai breakdown, volume jual meningkat, atau momentum terus melemah. Untuk skenario bullish, JTPE perlu mampu bertahan di atas area support 580 sampai 600. Lalu harga perlu breakout area resistance 700 hingga 735 dengan volume besar. Kalau breakout berhasil terjadi, peluang melanjutkan kenaikan menuju area 800 hingga 850 bisa mulai terbuka. Tetapi, untuk skenario bearish, investor perlu waspada jika support utama gagal dipertahankan. Karena kalau breakdown terjadi, risiko koreksi menuju area 520, bahkan 480, bisa mulai terbuka.
Apalagi kalau market mulai merespons negatif, perlambatan laba perusahaan. Jadi, kesimpulannya, secara teknikal JTPE masih berada dalam tren bullish menengah hingga panjang. Tetapi setelah kenaikan yang sangat tinggi dalam setahun terakhir, saham saat ini sedang masuk fase konsolidasi dan pengujian arah baru. Karena itu, area support dan resistance menjadi sangat penting untuk diperhatikan investor. Kalau breakout besar berhasil terjadi, peluang bullish lanjutan masih terbuka. Tetapi kalau support utama gagal dipertahankan, risiko koreksi juga tetap perlu diwaspadai. Jadi menurut saya, JTPE saat ini lebih cocok untuk investor yang menyukai perusahaan fundamental kuat, siap menghadapi volatilitas, dan mampu disiplin dalam manajemen risiko. Oke teman-teman, itu dia pembahasan lengkap analisa fundamental dan teknikal saham JTPE, update Mei 2026. Kalau teman-teman suka analisa mendalam seperti ini, jangan lupa bantu support channel Saham Cuan dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan analisa saham menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.